Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sebelumnya, bagi yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Irfan Tarigan. Saya adalah pelajar dari SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, kelas 10 MIPA 4. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan biografi salah satu dari idola saya, yaitu Bang Jerome Pauline. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian share, like, comment, and subscribe, dan bantu saya, bimbing saya untuk membuat video baru selanjutnya ya. Simak videonya. Jerome Pauline Sijabat atau dikenal akrab dengan panggilan Jerome lahir di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1998 dari Bapak Marojahan Sijabat dan Ibu Krisi Rahmensa. Jerome lahir sebagai anak kedua dari 3 bersaudara dengan kakak bernama Jehian Panangian Sijabat yang dikenal akrab dengan panggilan Bang Ian dan adik bernama Jestera Porman Sijabat yang akrab dipanggil Jesse. Jerome lahir pada saat Indonesia sedang mengalami krisis moneter di bulan Mei tahun 1998. Menurut prediksi dokter kandungan, Jerome seharusnya lahir pada tanggal 6-8 Mei 1998. Namun Tuhan berkata lain. Jerome lahir lebih maju dari prediksi dokter kandungan, yaitu pada tanggal 2 Mei 1998. Pada saat masih bayi, Jerome bahkan tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup karena kedua orang tuanya tidak mampu membeli susu, ditambah pada saat itu banyak sekali penjarahan di daerah Jakarta sehingga barang-barang pokok sulit didapat dan harganya cukup mahal. Pada tahun 2004, di saat Jerome berusia 6 tahun, Jerome dan keluarganya pindah ke Surabaya. Dan kala itu, Jerome baru akan memasuki sekolah dasar. Kedua orang tuanya sempat bingung mencari sekolah dengan biaya yang terjangkau. Sampai pada akhirnya, Jerome dan kakaknya, yaitu Bang Ian, mendapat bantuan mahasiswa dari IPH School Surabaya yang dapat dikategorikan sebagai sekolah swasta nasional plus dengan bayaran mahal. Di sekolah ini, teman-teman Jerome merupakan mayoritas anak-anak dengan ekonomi berada di Surabaya. Di saat masa inilah, Jerome berinspirasi untuk pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Ia berpikir pendidikan adalah salah satunya cara untuk ia pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Pada saat itu, Jerome berpikir untuk berkuliah ke luar negeri. Pada saat itu juga Jerome meminta kepada kedua orang tuanya dengan berkata, "Pa, Ma, aku mau kuliah di luar negeri." Pada saat itu juga kedua orang tuanya berkata, "Jangan minta pada papa dan mama, Jer, mintalah kepada Tuhan." Dari SD, Jerome bertekad untuk mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Pada saat masa-masa Jerome SMP, Jerome rajin sekali mencari informasi-informasi untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Tekad Jerome untuk kuliah di luar negeri sempat tidak disetujui oleh kedua orang tuanya karena kendala biaya. Namun Jerome tetap optimis untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Ketika SMP, Jerome lebih banyak menghabiskan waktunya berolahraga seperti futsal, basket, pingpong, bahkan mengasah skill musiknya seperti piano, gitar, dan drum. Jerome juga menghabiskan waktu istirahatnya di sekolah dengan membaca buku di perpustakaan. Pada saat SMA, Jerome juga aktif ikut paduan suara di sekolahnya dan menyusun strategi untuk mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Pada saat SMA,
Jerome mengikuti lomba paduan suara tingkat internasional, yaitu lomba Asia Pacific Choir Games di Manado pada tahun 2013 dan Busan Choral Festival and Competition Busan di Korea Selatan pada tahun 2015. Pada saat itu, Jerome terjun di dunia Olimpiade karena mendapatkan saran dari gurunya untuk mendapatkan beasiswa. Di awal Jerome terjun di dunia Olimpiade, ia sering gagal dan tidak lolos ke final. Hingga kelas 11, Jerome akhirnya berhasil mendapatkan juara 3 Olimpiade Matematika di Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Banyak teman-teman Jerome yang mengatakan bahwa Jerome hebat ya, bisa memenangkan banyak lomba. Tetapi di balik semua itu, Jerome sebenarnya sering sekali gagal dan tidak lolos. Tetapi Jerome memiliki prinsip yang menguatkan dirinya. Kalau gagal 9 kali, kita harus bangkit 10 kali. Kita benar-benar gagal kalau kita menyerah. Selama kita belum menyerah, kita belum gagal. Maka kita harus berusaha terus-menerus sampai berhasil. Tidak berhenti di situ, catatan prestasi yang pernah Jerome raih yaitu juara 1 Olimpiade Matematika Nasional UNM, juara 1 Industrial Engineer Games ITS, medali emas International Kangaroo Mathematics Competition, juara 3 Olimpiade Teknik Kimia Nasional Universitas Widya Mandala, juara 3 Olimpiade Matematika Universitas Wijaya Kusuma, dan masih banyak lainnya. Pada bulan Januari tahun 2016, Jerome mengikuti tes untuk masuk ke universitas impiannya, yaitu NTU dan NUS. Namun di NUS, Jerome harus menerima kenyataan pahit bahwa ia ditolak. Dan di NTU, Jerome diterima namun tanpa beasiswa. Pada Februari 2016, Jerome yang sempat putus asa melanjutkan S1 di luar negeri dengan mendapatkan info-info dari sang kakak, Bang Ian. Banyak hal-hal yang harus Jerome lewati, mulai dari tahap seleksi berkas, tes tulis, kesehatan, hingga wawancara yang harus ia lalui. Pada pertengahan 2016, Jerome memulai studinya di Jepang dengan pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan. Dan harus mengikuti tes EJO yang berisi tes bahasa, kimia, fisika, matematika dalam bahasa Jepang. Itu sangat sulit sekali ya bagi kita. Mungkin kalau kita berusaha, kita pasti bisa. Tes-tes itu akan digunakan untuk mendapatkan universitas top di sana. Jerome akhirnya diterima di salah satu kampus top di Jepang, yaitu Universitas Waseda yang berletak di Tokyo. Universitas Waseda merupakan salah satu dari 2 universitas swasta paling prestisius di Jepang. Pada bulan Februari 2017, Jerome nekat mengikuti lomba pidato bahasa Jepang. Akhirnya Jerome mendapatkan penghargaan Yusu dari para juri yang artinya luar biasa. Sedangkan Jerome baru belajar bahasa Jepang hanya sekitar 5 bulan saja. Hebat. Pada tanggal 23 Desember tahun 2017, Jerome memulai channel YouTube-nya yang bernama Nihongo Mantapu bersama Kevin, sesama orang Indonesia yang kenal ketika sedang mengisi acara Natal orang Manado di Jepang. Seiring berjalannya waktu, Kevin memutuskan undur diri dari Nihongo Mantapu karena ingin fokus pada perkuliahannya. Kejadian itu tepat pada tanggal 8 Agustus 2018 ketika YouTube Nihongo Mantapu mencapai 25.000 subscribers. Ini membuat Jerome sempat bingung untuk melanjutkan channelnya atau tidak. Namun,
Pada akhirnya, Jerome melanjutkan channel Nihongo Mantapu dengan konten video yang semakin beragam. Kini channel Nihongo Mantapu sudah mencapai 6,11 juta subscribers. Jerome menjalaninya dengan bersama teman-temannya yang biasa disebut Waseda Boys. Dengan beranggotakan Jerome Pauline, Tomohiro Yamashita, Yusuke Sakazaki, dan Ryoma Otsuka. Jerome juga menerbitkan buku yang berjudul Mantapu Jiwa atas karyanya ia sendiri. Di dalam buku itu menjelaskan seputar matematika dan perjuangannya dari kecil sampai sekarang. Teman-teman, mungkin itu saja biografi yang saya dapatkan dari berbagai sumber yang saya cari. Pada intinya, kita itu harus benar-benar berusaha untuk mencapai keberhasilan walaupun kita gagal terus-menerus. Saya ambil tokoh ini karena itu adalah salah satu idola saya yang menginspirasi saya bahwa kita harus terus berjuang, terus berjuang, walaupun kita gagal berkali-kali. Teman-teman, jadi itu saja yang dari saya tentang biografi Jerome Pauline. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata penyampaian atau tentang biografi Jerome Pauline ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali.